Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga kebersihan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap juga jaga kebersihan. Ketemu lagi nih dengan Pak Fatur di channel kesayangan kalian semua, channel kebanggaan kalian semua, yaitu channel Senyum Fatur. Nah, di video pembelajaran kali ini Bapak akan berikan materi kembali nih untuk anak-anak kelas mana? Angkanya mana? Ya, kelas 2. PJOK kelas 2. Jadi untuk anak-anak kelas 2, silakan persiapkan alat tulisnya, kemudian kertasnya atau bukunya untuk menulis apa yang bisa kalian tulis. Kalau misalkan ingin menulis dan Bapaknya mungkin terlalu cepat memberikan materinya, silakan di-pause. Oke, jadi untuk anak-anak semua, apalagi untuk anak kelas 2, silahkan tonton videonya sampai akhir. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu dan Bapak Ibu Guru semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Nah, sebelum kita lanjut ke PJOK kelas 2, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kalian bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua, terutama anak kelas 2. Agar juga apa yang kita pelajari hari ini masuk ke otak kita dan dapat dicerna dengan baik. Karena apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang ingin kita kerjakan, tetap harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, di masa pandemi seperti ini, Bapak selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu ada 5 atau biasa disebut dengan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak semua, Bapak punya video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton video ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak.
Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi, untuk anak-anak semua silakan patuhi protokol tersebut agar kita dan keluarga, terutama masyarakat di sekitar kalian, bisa terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Virus corona sangat mematikan. Dari awal 2019, dari awal 2020 mungkinnya sampai sekarang 2021 masih belum selesai saja. Jadi anak-anak semua dan keluarga, anak-anak ataupun teman-temannya diingatkan kembali tentang protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke? Kalian anak-anak hebat, penonton semua di sini anak-anak hebat, penonton juga penonton yang super sekali ya, cerdas. Jadi patuhi protokol kesehatan dan tetap stay safe dan stay healthy tentunya. Oke? Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran gerakan mendorong bola dan estafet bola. Nah, ini untuk pembelajaran kelas 3, 2, 1. Masih ingat? Ayo, ini untuk kelas berapa? Betul, kelas 2. Oke ya, untuk kelas 2 siap untuk melakukan pembelajaran kali ini. Tujuannya itu siswa dapat menjelaskan variasi gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Siswa juga dapat mempraktikkan variasi gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Oke, ya kita lanjut ke slide selanjutnya. Sudah siap untuk melakukan belajar kali ini? Untuk anak-anak kelas 2 terutama, silakan pensil, pulpen, ataupun alat tulis dan kertas atau buku untuk mencatat apa yang diberikan Bapak pada materi kali ini. Oke? Kita lanjut ke materinya. Di materi kali ini kita akan membahas, tadi sudah dijelaskan, dan pertama kita masuk ke gerakan atau gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor itu diartikan sebagai kestabilan atau keterampilan yang stabil. Gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah asal atau daerah tumpuan. Jadi, untuk non-lokomotor itu kita beraktivitas seperti biasa ataupun kita melakukan aktivitas tapi tidak berpindah tempat. Jadi itu anak-anak untuk gerak dasar non-lokomotor ya. Gerak dasar non-lokomotor kita beraktivitas tapi tidak berpindah tempat. Kita lanjut ke gerakan mendorong. Gerakan mendorong sendiri adalah gerakan atau menggerakkan sesuatu secara menolak dari bagian belakang atau dari bagian depan. Nah, itu gerakan mendorong. Jadi gerakan mendorong itu menggerakkan sesuatu secara menolak dari bagian belakang atau dari bagian depan. Nah, mendorong dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat nih. Ada yang mendorong kursi, mendorong gerobak, ataupun mendorong kereta bayi ya. Biasanya disuruh orang tua untuk membereskan meja, dirapikan biar tidak sesak, didorong, dibantu dengan orang tua, ataupun ada mamang-mamang bakso atau mamang nasi goreng ataupun penjual yang lainnya
ketika mendorong gerobaknya itu dengan cara mendorong, ataupun ketika punya dede bayi disuruh menjaga dengan jalan-jalan di luar dengan kereta bayi, nah itu dengan cara didorong ya Nana ya. Jangan kaliannya yang naik, tapi dede bayinya yang naik. Oke, sebelum kita tonton videonya, Bapak punya yel-yel, Bapak punya jargon. Kalau misalkan Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, 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 semangat pagi. Oke? Siap ya? Semangat pagi, 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 semangat pagi. Lagi, semangat pagi, 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 semangat pagi. Good job, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Kita lanjut ke tontonan video terkait dengan gerakan mendorong. Oke, simak video berikut ini. Gerakan mendorong bola. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ada dua orang sama-sama mendorong bola. Nah, ini salah satu contoh gerakan mendorong bola pada aktivitas PJOK. Dilakukan oleh laki-laki ataupun oleh perempuan dengan cara mendorong bola secara berlawanan. Ada yang di depan atau ada yang di belakang. Ya, tuh. Seperti itu dilihat. Ada yang mendorong bolanya tersebut untuk permainan. Jadi siapa yang nantinya akan bisa terjatuh ataupun bisa terdorong itu yang kalah. Ya. Ini merupakan salah satu contoh gerakan mendorong. Gimana? Tahu jadi gerakan untuk mendorong? Nah, gerakan mendorong ini bisa dilakukan dengan teman sebaya ataupun dengan kakak, asalkan tingginya tidak terlalu beda dan yang terutama apa? Ya, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Jangan laki-laki dengan perempuan, nanti perempuannya kalah. Tapi kalau misalkan perempuannya kuat, keren sekali. Perempuan-perempuan sekarang biasanya kuat-kuat ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi untuk gerakan mendorong seperti itu. Kita lanjut ke gerakan menekuk. Kita tambahan untuk gerakan menekuk. Gerakan menekuk sendiri adalah gerakan memendekkan otot atau melipat persendian. Ya. Gerakan menekuk adalah gerakan memendekkan otot atau melipat persendian. Nah, Bapak akan memperlihatkan salah satu permainan menekuk dengan estafet bola. Ingin nonton? Oke, kita tonton video ini sama-sama ya. Nah, untuk gerakan menekuk sendiri kita bisa estafet bola dilakukan dengan beberapa teman-teman kalian ataupun dengan tetangga ataupun dengan anggota keluarga dengan menyiapkan satu bola. Bolanya bebas ataupun kalau tidak ada bola bisa dengan boneka. Menekuk ke daerah samping dengan tidak berpindah tempat karena kita masuk di gerakan non lokomotor. Paham ya? Nah, tuh seperti itu. Ataupun estafet bola dengan berpindah tempat, sama saja ini kan, walaupun gerakan menekuk non lokomotor tapi bisa dilakukan dengan berpindah tempat tuh. Tapi menekuknya tetap berpindah tempatnya ketika sudah bolanya tidak ada di kita. Paham ya? Nah, tuh seperti yang ada di video. Diputar ke kanan, kemudian ketika bolanya sudah dipindahkan, kalian berlari. Kemudian nanti menerima bola lagi, temannya berlari, kemudian nanti kalian menekuk lagi tanpa berpindah tempat. Nah, itu anak-anak video terkait dengan gerakan menekuk. Tadi ada gerakan mendorong dan juga ada gerakan menekuk. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, gerak dasar ada 3. Ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Gerak non lokomotor tadi gerakan aktivitas seseorang tanpa berpindah tempat atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Jadi tidak berpindah tempat. Kalau bisa tidak berpindah tempat sama sekali karena ini gerakan lokomotor. Kalau gerakan lokomotor kita berpindah tempat.
Kemudian gerakan menekuk adalah gerakan memendekkan otot atau melipat persendian. Dan yang terakhir, gerakan mendorong adalah menggerakkan sesuatu secara menolak dari bagian belakang atau bagian depan. Ya, itu tadi untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak kelas 2 terutama yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini hingga channel ini sudah berkembang. Tapi harus terus berkembang karena Bapak tidak ingin kehilangan anak-anak dan anak-anak nanti bosan di rumah. Jadi daripada menonton tontonan yang tidak berfaedah ataupun tidak mengandung ilmu atau keilmuan, bisa tonton channel Bapak yaitu channel Senyum Fatur karena di dalamnya banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan juga pengalaman-pengalaman sharing-sharing Bapak terkait dengan olahraga atau di dunia pendidikan jasmani. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.